Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Trinitas kita. Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, Alkitab dan Misi. Sejauh mana Alkitab dipakai oleh Allah menjadi sarana bagi pemberitaan kabar baik di tengah dunia. Pada hari Selasa, 9 Juni 2020 pukul 18.30 sampai dengan selesai, pembicara Pendeta Anwar Chen, Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan, atau pada publikasi yang disebarluaskan. Saudara-saudara juga diajak untuk mengikuti berbagai acara online yang dihadirkan secara rutin di tengah minggu. Daily Wisdom di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tersedia di kanal YouTube GKI Peterongan mulai pukul 00 hari itu. Juga doa dengan nyanyian dari TZ yang dapat diikuti bersama melalui kanal YouTube GKI Peterongan yang dapat diakses mulai dari pukul 18 sore. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saudara kekasih Tuhan, para pemirsa yang hadir di dalam layar kaca maupun gadget, bersama kita akan awali ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini tepat di awal bulan Juni, kita kembali masuk di dalam satu ibadah dengan tema misi di sini, kini, dan di sini. Saudara yang terkasih, selama 1 bulan ini memang kita berbicara tentang misi. Dan itu berarti bahwa kita akan mencoba untuk memahami apa sebetulnya misi itu dan mencoba untuk memahami ulang akan misi yang sesungguhnya sehingga ia menjadi begitu relevan di dalam kehidupan kita, agar dengan demikian pada akhirnya nama Allah saja yang dipermuliakan.
Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita lanjut lebih jauh untuk datang kepada Tuhan, marilah kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang maha mulia dan Engkau yang patut kami permuliakan di dalam hidup kami, kembali kami datang mengucapkan syukur atas pemeliharaan yang Engkau lakukan bagi kami dari waktu ke waktu hingga tiba pada hari ini, di mana kami juga boleh beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami sebelumnya datang kepadamu memohon ampun atas setiap dosa-dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami, di mana Engkau mengharapkan kami sebagai anak-anak-Mu yang seharusnya dapat memberitakan akan satu kabar gembira, kabar sukacita, di mana kehadiran kami selalu memberikan kegembiraan bagi hidup ini. Namun kenyataannya bahwa hidup kami tidak seperti yang Engkau inginkan. Kami merusak akan satu relasi kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami, dengan suami ataupun istri kami, anak-anak kami, orang-orang yang berada dekat dengan kami. Ampunilah kami ya Tuhan jikalau kami tidak dapat menjadi terang dan membawa akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu biarlah kami datang, kami mohon pengampunan, hingga dengan demikian Engkau perbaharui kami, dan kiranya Engkau juga yang akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan hanya kepadamu sajalah yang penuh dengan kasih kami mau memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ketika kita berdosa, Allah tentu sedih, namun Dia juga mengharapkan akan pengakuan daripada kita. Dan ketika kita sudah mengaku, maka anugerah ini kita akan terima bersama dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 hingga yang ke-8 dan dilanjutkan ayat 11 hingga yang ke-12 yang demikian, saudara. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Diri
Mari saudara yang terkasih, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin selalu menjadi suluh di dalam dunia ini dan menerangi akan kegelapan dunia. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan bersama akan memberikan pencerahan kepada kami, sehingga di dalam hidup kami dapat melakukan yang terbaik, yang terbesar bagi Tuhan. Meskipun di dalam hal-hal yang terkecil sekalipun, dan biarlah hidup kami sungguh membawa satu kegembiraan. Tolong kami semua di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, juga biarlah Engkau memakai akan hamba-Mu, agar di dalam apa yang disampaikan kami semuanya dapat mengerti. Dan urapilah dia di dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Dan kami mau menyerahkan semuanya itu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang sejati. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita misi kini dan di sini, kita akan membaca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Injil Lukas pasalnya yang ke-4 mulai ayat 16 hingga yang ke-21. Yang demikianlah. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Puji
Ya, saudara kekasih Tuhan, kita semuanya di dalam dunia ini tentu seperti yang dinyanyikan oleh pemazmur, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan selama bulan Juni ini GKI Peterongan memang mencanangkan menjadi bulan misi. Bulan ini adalah bulan misi yang dimana tema besarnya sudah dibuka di dalam kebaktian minggu lalu adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Saudara, mengapa kita mulai berbicara tentang misi? Ya, karena sesungguhnya kekristenan itu sendiri adalah sebuah misi, ya. Dan di mana kehadiran manusia di dalam dunia ini tidak terlepas dari misi Allah. Di mana Allah menciptakan manusia di dalam dunia agar apa? Ya, agar manusia bisa merasakan akan kasih dan berkat yang daripada Allah. Dan Allah juga hadir di dalam dunia, saudara. Dia berkarya sejak dulu di sepanjang sejarah hingga saat ini. Sampai pada masa yang akan datang. Nah, semuanya itu tidak terlepas dari misi Allah. Lalu, saudara, apakah sesungguhnya misi itu sendiri? Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam pemahaman Kristen, dikatakan di sana bahwa misi itu adalah kegiatan yang menyebarkan kabar gembira. Kabar gembira dalam hal ini adalah Injil. Nah, dengan demikian kita bisa melihat satu definisi singkat yang sederhana. Dan definisi ini ya tidak dengan sesuatu konsep yang besar, tidak juga dengan satu pemahaman-pemahaman dengan dogma yang ada, tetapi dia begitu sederhana, dia begitu singkat. Dan bila kekristenan itu sendiri adalah misi, ya, dan sangat dekat dengan misi, maka tentunya saudara dan saya juga mempunyai misi di dalam hidup kekristenan kita. Nah, ketika tema kita hari ini berkata misi kini dan di sini, artinya apa, saudara? Ya, seringkali orang hanya melihat hal-hal tersebut di dalam pemahaman yang muluk-muluk begitu, yang berpikirnya jauh ya dengan segala macam definisi-definisi yang kemudian diangkat atau diajukan oleh berbagai ahli. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa misi kini dan saat ini itu adalah bagaimana kita hidup dan kehidupan kita berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ya kita bagaimana memberitakan kabar gembira itu. Tetapi ada juga satu pemahaman tentang misi yang sudah sangat terkenal di dalam kekristenan itu sendiri. Dari Matius pasal 28 ayat 18 hingga yang ke-20. Di mana dikatakan menjadikan semua bangsa muridku dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada bagian ini menjadi satu inspirasi bagi gereja-gereja untuk menentukan sikap dan pandangan ya terhadap kehidupan, terhadap misi kekristenan itu sendiri, dan pada akhirnya membuat agama Kristen begitu superior. Ya, karena apa? Karena memunculkan motif yang paling menonjol, yaitu pertobatan individu, keselamatan jiwa-jiwa untuk masa depan, serta pertumbuhan daripada gereja itu sendiri. Nah, sebetulnya apa yang kita baca pada hari ini dari Lukas pasalnya yang keempat, di dalam ayatnya yang ke-18 dan ke-19, ya, di sana dikatakan, saudara,
bahwa roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara perhatikan, saya garis bawahi tentang tahun rahmat Tuhan itu. Nah, bukankah tahun rahmat Tuhan itu keterkaitannya dengan menghadirkan keadilan, pembebasan atas belenggu, pendamaian, dan pemulihan ciptaan? Nah, kalau begitu, ini juga bagaimana hidup manusia menghadirkan apa yang namanya shalom itu sendiri, saudara. Sehingga tahun rahmat Tuhan itu sama dengan shalom. Oleh sebab itu kita bisa melihat hal-hal apa sajakah yang tercakup di dalam yang namanya shalom itu. Yang pertama, bahwa ketika kita menghadirkan shalom, itu berarti menunjuk pada kesejahteraan dan kemakmuran secara material yang ditandai dengan hadirnya kesejahteraan fisik dan ketiadaan ancaman seperti perang, wabah, ataupun kelaparan. Ya, jadi ini adalah kesejahteraan daripada manusia, masyarakat yang hidup di dalam dunia. Itu yang tercakup di dalam shalom. Cakupan apa lagi? Cakupan yang kedua adalah hadirnya keadilan yang menandai adanya hubungan baik, satu keadaan yang seharusnya terjadi di antara bangsa-bangsa. Dan shalom ini menunjuk pada keteraturan atau harmoni sosial, di mana tidak ada penindasan dalam bentuk apapun juga. Itulah shalom. Dan yang ketiga, saudara, dalam arti kata shalom itu menunjuk pada integritas moral, di mana tidak ada kelicikan, penipuan, kemunafikan, atau kutuk. Nah, dari dimensi-dimensi yang demikian inilah maka perdamaian pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan sebuah keutuhan kehidupan manusia, baik yang menyangkut dimensi fisik, relasional, moral, maupun spiritual. Nah, itulah tahun rahmat Tuhan yang sering kali dikatakan dengan shalom itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, dengan tahun rahmat Tuhan ini berarti ini juga adalah misi. Misi yang ada di dalam kehidupan manusia. Misi yang sebetulnya menjadi misi Allah. Oleh sebab itu misi gereja, misi orang Kristen tidak pernah terlepas daripada misi Allah itu sendiri. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri bahwa untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang kaitannya dengan shalom, maka untuk situasi saat ini ketika gereja, saudara dan saya, kita semua sebagai orang Kristen ya, mencoba untuk mewujudkan misi saat ini, kini dan di sini, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara? Tentu ada, ya, bahwa hidup ini, situasi yang kita hadapi ini sangat relevan saat ini, di mana ya wabah COVID ini belum ada tanda-tanda mereda untuk di Indonesia karena dari hari ke hari terus aja ada kasus, saudara. Bahkan kurvanya juga meningkat. Nah, oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan di dalam mewujudkan tahun rahmat Tuhan shalom tadi, saudara? Yang pertama, mari kita menghadirkan kemakmuran seperti yang menjadi unsur-unsur dari shalom itu. Kemakmuran dengan satu kehadiran kesejahteraan secara fisik. Tiada ancaman kelaparan. Lalu dengan cara apa?
Ya memperhatikan mereka yang saat ini sedang terpuruk, terhantam keadaan anomali di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang kesehatan. Jadi kalau kita berbicara misi, ya mari kita bangun masyarakat, kita bangun kehidupan ini. Nah saudara, GKI Peterongan juga sudah melakukan akan hal itu saudara. Yaitu dengan apa? Membagi-bagikan sembako baik kepada kecamatan-kecamatan, masyarakat-masyarakat miskin di beberapa wilayah, juga anggota jemaat yang terkena dampak ini, ke kelurahan-kelurahan, bahkan juga ke gereja-gereja kecil, kita lakukan itu saudara. Ya, bukan cuma sembako saja, kita juga sudah melakukan hal-hal dengan membagi alat pelindung diri, baik itu masker maupun hand sanitizer, kita bagikan ke rumah sakit yang ada di Semarang, bahkan di luar kota Semarang, Purwodadi, Kendal, bahkan ada yang sampai ke Ambon. Yang mereka juga sangat membutuhkan itu. Bahkan juga ke puskesmas saudara, kita lakukan itu. Dan juga gereja-gereja kecil, kita lakukan semuanya itu. Nah inilah saudara yang bisa kita lakukan di dalam situasi semacam ini. Bahkan bukan hanya hal-hal yang akibat daripada wabah ini saja, ya gereja-gereja kecil selain juga mendapatkan bantuan ya dari wabah, tetapi kita juga mencoba untuk membangun ekonomi jemaat, ekonomi masyarakat kecil, masyarakat lemah dengan apa? Ya dengan apa yang dinamakan ditrans itu, diakonia transformasi. Caranya apa? Kita tidak membagikan uang. Kita memberikan mereka bibit pisang Raja Ambon yang anti hawa tungro, saudara. Ya, satu bibit ini harganya cukup mahal juga. Nah, kalau mereka bisa itu dan mereka bisa kemudian menghasilkan buah tanpa adanya satu hama, tentu ini akan menguntungkan. Dan tentu ini juga akan mensejahterakan masyarakat yang ada. Nah inilah yang kita lakukan. Jadi yang ketika kita berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang kasih Allah, semuanya itu kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hingga orang juga pada akhirnya merasakan kasih Allah dan mereka kenal akan Allah itu sendiri. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, ketika kita ingin mewujudkan shalom di dalam situasi saat kini dan di sini, yaitu pada bagian keadilan, saudara. Bagaimana kita membangun satu hubungan yang baik, ya? Apa yang bisa kita lakukan itu hubungan yang baik yang menunjuk pada keteraturan atau harmoni sosial di mana tidak ada penindasan dalam bentuk apapun juga. Ya saudara, hari-hari belakangan ini kita bisa melihat adanya satu kerusuhan rasial yang ada di Amerika Serikat akibat dari perlakuan yang tidak adil ya terhadap orang-orang kulit hitam begitu. Dan konon kabarnya aksi demo ini ya di beberapa daerah terjadi kerusuhan, tetapi ini sudah menjalar ke 30 kota di Amerika, bahkan sampai juga ke Eropa, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Saudara, sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi bila sikap adil dan harmoni sosial ini dijaga oleh manusia. Dan bukankah salah satu misi yang kita wujudkan baik oleh gereja dan juga orang-orang Kristen adalah bahwa bagaimana kita bisa bersikap adil. Bagaimana kita bisa membangun harmoni sosial itu tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Ya terlebih di dalam situasi bangsa dan negara kita saat ini ya yang cukup beragam, bineka tunggal ika, saudara. Ya, satu kehidupan yang majemuk. Marilah kita juga melihat bahwa sesama kita itu dari latar belakang yang berbagai macam ini.
Bagaimana kita juga bisa bekerja sama lintas suku, lintas budaya, lintas agama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Apalagi di dalam wabah COVID ini ketika semuanya bisa bergandeng tangan, saya yakin dan percaya bahwa bangsa kita ini bisa melewati satu situasi krisis. Dan tidak ada orang yang kemudian merasa kelaparan ataupun merasa tertinggal dengan segala kondisi yang mereka alami. Nah, misi di Indonesia ini menjadi begitu relevan lagi. Ya, ketika kemudian kita bisa bergandeng tangan, bekerja bersama, lintas agama, lintas budaya, dan kita terlebih membangun atau menggali kearifan lokal daripada bangsa ini. Sehingga kita menempatkan manusia itu sebagai makhluk mulia. Lah kearifan lokal itu apa aja saudara? Ya sikap gotong royong, ya tempo saliro, itu semuanya ada di dalam bangsa ini. Saling menghargai satu dengan yang lain. Itulah yang perlu kita kerjakan bersama saudara dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian misi ini terwujud. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Di dalam mewujudkan misi ini juga adalah apa yang kita bangun, yaitu menjaga atau mewujudkan integritas moral dalam kerangka bagaimana misi ini boleh terbangun di dalam hidup. Nah saudara, menjaga dan membangun integritas moral sebagai orang Kristen, caranya bagaimana? Ya tunjukkanlah bahwa label Kristen adalah jaminan integritas perilaku moral yang baik yang didambakan oleh banyak orang. Bagaimana perilaku kita, karakter kita, sikap kita tunjukkan di dalam hidup sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, ya, di dalam sikap dan cara omong kita. Itu yang dinamakan dengan integritas itu loh. Nah, dengan adanya integritas moral ini sesungguhnya kita mewujudkan keutuhan kehidupan manusia, baik menyangkut segi atau dimensi fisik, relasional, moral maupun spiritual. Jadi jangan ada lagi sikap kelicikan, penipuan, kemunafikan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Gak usah jauh-jauh lah. Kita mulai dari dalam rumah tangga kita. Saudara, yang namanya pembantu rumah tangga aja sekarang diganti kan dengan asisten rumah tangga. Ini kan satu istilah yang grade-nya lebih tinggi daripada sekedar pembantu. Nah itu berarti di dalamnya ada satu sikap penghargaan yang kita lakukan kepada sesama. Nah kalau kita sudah memulai dengan hal-hal yang sederhana itu, maka saya yakin dan percaya bahwa hidup kita akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Dan mereka semuanya di mana? Ya ada di dalam kehidupan. Pada saat ini, kini, gak usah jauh-jauh ke ujung dunia begitu. Tidak perlu. Yang ada saja kita coba bangun dengan baik. Nah saudara, jadi itulah misi yang kita bangun pemahamannya secara baru dan secara sederhana. Dan semuanya itu menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Nah pada akhirnya saudara, kalau gereja dan orang-orang Kristen sendiri belum memiliki sikap yang baru, hidup yang baru, yang adalah sebagai karakter Kristus, karakter kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Lalu bagaimana kita akan berbicara tentang misi?
bagaimana kita berbicara tentang kerajaan Allah yang menghadirkan shalom itu sendiri. Oleh sebab itu, misi itu tidak jauh-jauh, saudara. Misi itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Dengan memiliki karakter Kristus membaharui kehidupan ini. Dan apakah itu sudah terjadi di dalam hidup saudara? Saudara bisa mengevaluasinya, saudara bisa menilainya. Kalau saudara berada di tengah-tengah keadaan, apakah ya karakter saudara ini kemudian betul-betul membangun satu kehidupan yang baru, memberikan pencerahan, ya, mengubah akan pola atau perilaku manusia. Kita sudah akan berbicara memasuki new normal life ini, ya, pola hidup yang baru. Dan menurut saya karakter Kristus itu juga adalah ya pola yang sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Mari saudara dan saya punya misi. Gereja GKI Peterongan juga punya misi. Dan marilah kita memikirkannya, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan kiranya Tuhan memberkati saudara dan nama Tuhan pada akhirnya dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara, kini saatnya kita akan bersama-sama memasuki doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih jikalau kami disegarkan kembali oleh firman-Mu, di mana sesungguhnya kami diingatkan untuk memiliki misi yang ada di dalam hidup kekristenan kami sejak kami mengaku percaya kepada Engkau. Ya Tuhan, biarlah Engkau mau memberkati akan setiap anak-anak Tuhan, agar hidup mereka sungguh-sungguh dapat membawa satu kegembiraan bagi hidup. Bagaimana Tuhan juga menciptakan dunia beserta dengan segala isinya, menciptakan kami manusia, supaya semuanya bisa merasakan kegembiraan dan terlebih kasih yang daripada Allah. Oleh karena itu, mampukanlah kami, dan biarlah dengan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan, kami dapat memiliki akan sikap dan perilaku karakter seperti Kristus, sehingga kami dapat menghadirkan akan damai sejahtera, menghadirkan akan kesejahteraan, perhatian, keadilan, kebenaran, sikap
suci di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami memperlakukan orang lain sama seperti ketika kami bertindak melayani Tuhan. Bapa di dalam sorga, ampunilah kami jikalau mungkin selama ini kami belum dapat melakukannya dengan baik, tetapi biarlah selama 1 bulan ini ketika kami memikirkan tentang misi, maka kami dapat melihat bagaimana kami dapat melakukan hal-hal yang kecil yang dapat mendatangkan sukacita dan kegembiraan terhadap hidup. Oleh sebab itu kami juga ingin berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena dampak daripada wabah virus COVID-19 ini, baik di dalam kesehatan mereka ataupun di dalam perekonomian mereka. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang tetap hadir, dan Engkau sendiri yang tetap akan bekerja, memberikan kekuatan dan kemampuan, memberikan keyakinan, dan biarlah di dalam kesemuanya itu kami bersama-sama dapat bergandengan tangan, dan kami dapat membantu satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Berikan keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan tetap hadir dari waktu ke waktu, dan di dalam kesemuanya itu kami boleh bangkit kembali dan kami dapat melalui akan satu kehidupan ini dengan baik. Kami juga ingin berdoa bagi setiap kami, setiap orang yang juga melakukan satu kegiatan-kegiatan yang kesemuanya itu harus dilalui melalui rumah dan berada di rumah. Tolonglah ya Bapa, agar mereka dapat mengatasi segala kebosanan, dan biarlah hubungan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi rencana-rencana pemerintah untuk kembali melakukan satu kebijakan-kebijakan tentang new normal life ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada mereka satu hikmat yang daripadamu, sehingga setiap kebijakan atau setiap keputusan-keputusan semuanya itu tidak keliru dan tidak membawa satu dampak yang besar bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Ketika keputusan yang diambil adalah benar, dan biarlah kami boleh melihat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Oleh sebab itu juga satukanlah apa yang ada di dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sehingga mereka memiliki kesamaan daripada derap pemerintahan yang ada, agar bangsa ini boleh keluar dari wabah COVID-19 ini tanpa ada sesuatu bencana yang berarti di dalam kehidupan bangsa dan negara. Kami tahu bahwa setiap daripada masyarakat rindu untuk beraktivitas, berkegiatan seperti semula, tetapi sadarkan kami juga bahwa kami harus memulai satu kehidupan dan pola yang baru. Oleh karenanya Tuhan juga tolong juga setiap gereja-gereja yang menginginkan untuk melakukan ibadah secara offline. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat juga kepada para pemimpin-pemimpin gereja, agar mereka tidak mengambil keputusan yang salah dan tergesa-gesa, namun sebaliknya mereka memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat, dan dengan penuh kesabaran mereka dapat bertindak hati-hati, agar dengan demikian pada akhirnya kehidupan gereja juga akan membantu pemerintah dalam mengatasi wabah ini. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin berdoa bagi perdamaian dunia. Kiranya Tuhan berkati
apa yang terjadi pada dunia ini, terlebih di negara-negara seperti Amerika yang saat ini sedang terjadi kerusuhan ataupun demo-demo dan aksi-aksi. Biarlah di dalam kesemuanya itu membawa satu kesadaran bagi masyarakat luas, negara-negara luas, untuk memikirkan pada saatnya, sudah saatnya dan waktunya untuk memberlakukan apa yang Tuhan inginkan. Shalom itu boleh terwujud, keadilan dan kebenaran bagi dunia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami pada akhirnya mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Efesus 5 ayat 20. Demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah kami terima dalam segala situasi, dan saat ini kami rindu untuk menyatakan ungkapan syukur kami dengan memberikan persembahan melalui cara-cara yang sudah diberikan informasinya kepada kami. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini mampu menolong dan juga menyadarkan kami agar kami menjadi pribadi dan juga gereja yang bermisi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, sampailah kita di penghujung daripada ibadah ini, dan biarlah kita akan memasuki kehidupan, dan kita percaya Tuhan semesta alam selalu mendengarkan manusia. Dia mendengarkan mereka yang berada di dalam keresahan, yang berada di dalam kesusahan, dan mungkin bahkan mereka yang menjerit. Dan maukah saudara dan saya diutus oleh Tuhan kepada mereka untuk menuntun mereka menjadi manusia-manusia yang pada akhirnya diselamatkan. Aku Tuhan semesta.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan demi kemuliaan Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.